Dominasi debutan di sirkuit Goiânia, Veda Ega Pratama menjadi ujung tombak Honda tembus baris kedua. Angin segar berhembus dari sirkuit Goiânia, Brasil pada sesi kualifikasi Moto3 yang berlangsung dengan tensi tinggi hari ini, Sabtu, 21 Maret 2026. Sebuah pencapaian krusial baru saja ditorehkan oleh pembalap muda kebanggaan Indonesia, Veda Ega Pratama. Membela panji Honda Tim Asia, sang pendatang baru sukses mengamankan posisi start keempat melalui catatan waktu impresif 1 menit 26,506 detik. Hasil kualifikasi ini tentu bukan sekedar deretan angka statistik di atas catatan waktu resmi. Veda secara meyakinkan menobatkan dirinya sebagai pembalap Honda terdepan di starting grid untuk balapan esok hari. Ia berhasil melampaui nama-nama senior yang secara logis memiliki jam terbang jauh lebih banyak dalam menunggangi kuda besi NSF 250 RW di kancah kejuaraan dunia. Sebagai perbandingan nyata, Joel Kelso yang biasanya menjadi tumpuan utama pabrikan sayap tunggal harus puas berada di urutan ke-7 setelah kesulitan menemukan ritme puncaknya di sektor terakhir. Sementara itu, Adrian Fernandez terlempar lebih jauh ke posisi ke-12. Fakta bahwa seorang debutan mampu mengungguli para veteran pabrikan secara langsung memunculkan dinamika teknis baru di dalam garasi Honda. Jalannya sesi kualifikasi kedua, Q2 sendiri jauh dari kata mulus bagi seluruh pembalap yang turun ke lintasan. Drama langsung tersaji di menit-menit awal ketika bendera merah terpaksa dikibarkan oleh Race Direction untuk menghentikan sesi sementara waktu. Insiden ini menyusul kecelakaan cukup parah yang melibatkan Cormac Buchanan dan Hakim Danish di salah satu area pengereman berat. Kondisi trek yang tertutup dan sesi yang terhenti tentu merusak momentum para pembalap yang sedang berupaya mencapai suhu optimal pada ban mereka. Jeda waktu yang memakan durasi beberapa menit ini biasanya menjadi ujian mental tersendiri, terutama bagi mereka yang belum terbiasa dengan tekanan kualifikasi kelas dunia. Namun realita di atas aspal Goiânia justru berbicara sebaliknya ketika sesi kembali dilanjutkan. Barisan pembalap muda seolah sama sekali tidak terpengaruh oleh interupsi tersebut dan langsung mengambil alih panggung utama. Dominasi rookie sangat terasa ketika melihat komposisi penghuni baris pertama dan kedua secara keseluruhan. Joel Esteban tampil sangat brilian dan tanpa celah untuk merebut pole position perdananya dengan torehan waktu tajam 1 menit 26,241 detik. Tepat di belakang Esteban, Valentin Perone mengamankan posisi kedua dengan catatan waktu 1 menit 26,447 detik, tertinggal hanya 0,206 detik dari peraih pole. Menariknya, Hakim Danish yang sempat menjadi korban kecelakaan di awal sesi, secara heroik mampu bangkit, memperbaiki motornya, dan kembali ke lintasan. Pembalap muda ini mencetak waktu 1 menit 26,448 detik untuk mengunci posisi ketiga dan melengkapi baris terdepan yang sepenuhnya dikuasai armada KTM. Melihat bagaimana para pembalap muda ini merespons tekanan psikologis setelah red flag, menunjukkan tingkat kematangan yang jauh melampaui usia mereka, ujar salah satu pengamat teknis di paddock mengomentari jalannya sesi. Kemampuan untuk kembali menekan batas maksimal motor pasca insiden membuktikan bahwa generasi baru Moto3 ini memiliki fondasi mentalitas baja. Lantas, apa yang membuat performa Veda Ega Pratama begitu istimewa di tengah kepungan motor-motor pabrikan Austria di barisan depan? Jawabannya terletak pada konsistensi tingkat tinggi dan kemampuan adaptasi yang luar biasa cepat. Sirkuit Goiânia adalah arena balap yang relatif baru bagi sebagian besar penghuni grid Moto3 musim ini. Kondisi trek yang minim data historis secara otomatis menghapus keunggulan komparatif yang biasanya dinikmati oleh para pembalap senior.
Dalam situasi di mana semua orang memulai perburuan setup dari titik nol, insting murni dan keberanian mengeksplorasi batas traksi aspal menjadi kunci utama penentu catatan waktu. Veda telah menunjukkan pemahaman layout sirkuit yang matang sejak hari pertama. Sinyal ancaman dari pembalap bernomor start 54 ini sudah terlihat sangat jelas pada sesi latihan bebas, practice. Pada sesi penentuan tersebut, ia secara meyakinkan bertengger di posisi ketiga tercepat secara keseluruhan. Transisi performa yang mulus dari sesi latihan ke kualifikasi membuktikan bahwa pencapaiannya bukanlah sebuah kebetulan yang lahir dari sekadar mencari slipstream pembalap lain. Ada metodologi kerja yang sangat terstruktur di balik pintu garasi Honda Tim Asia akhir pekan ini. Veda dan tim teknisnya mampu menerjemahkan data telemetri menjadi perbaikan detail di setiap sektor sirkuit Goiânia. Melihat selisih waktu antara Perone di posisi kedua, 1,26,447, dan Veda di posisi keempat, 1,26,506, yang hanya berjarak 0,059 detik, terbukti betapa kompetitifnya kecepatan sang pembalap Indonesia. Mungkinkah para senior Honda kini mulai merasakan beban ekspektasi yang lebih berat? Logika kompetisi balap motor level dunia tentu membenarkan asumsi tersebut. Ketika seorang debutan secara konsisten menjadi yang tercepat di internal pabrikan, standar evaluasi teknis dari manajemen otomatis akan bergeser mengikutinya. Kelso dan Fernandez kini memiliki pekerjaan rumah besar untuk menemukan letak kelemahan setup motor mereka sebelum balapan dimulai. Di sisi lain, menempati posisi keempat memberikan keuntungan taktis yang sangat berharga bagi Veda di lintasan sepanjang Goiânia. Memulai balapan dari baris kedua memungkinkannya untuk langsung menempel grup terdepan tanpa harus mengorbankan usia ban demi bertarung keluar dari barisan tengah. Di kelas Moto3 yang sangat kompetitif, lolos dari jebakan rombongan besar pada putaran pertama adalah setengah dari taktik kemenangan. Secara teknis, motor Honda NSF 250RW memiliki karakter kecepatan menikung atau corner speed yang sangat mumpuni. Meski di atas kertas terkadang harus bekerja ekstra keras dalam hal akselerasi murni dibandingkan KTM. Jika Veda mampu menjaga ritme balapnya dan memanfaatkan efek aerodinamika dari trio KTM di depannya, peluang untuk bertarung di zona podium sangat terbuka lebar. Tantangan terbesarnya esok hari adalah bermain dengan kecerdasan spasial, menjaga temperatur ban di tengah cuaca Brasil, dan menghindari manuver beresiko di tikungan-tikungan awal yang padat. Mengingat karakter balapan Moto3 yang selalu menyajikan pertarungan rapat hingga garis finish, manajemen keausan ban akan menjadi faktor absolut penentu siapa yang berhak naik ke atas podium. Veda telah menunjukkan kedewasaan luar biasa dalam menjaga fokus saat kualifikasi yang penuh interupsi hari ini. Kedewasaan taktis yang sama akan sangat diuji dalam balapan yang menuntut ketahanan fisik esok hari. Publik penggemar balap motor tentu menanti apakah Veda Ega Pratama mampu mengonversi posisi start strategis ini menjadi raihan poin maksimal atau bahkan podium perdananya di kejuaraan dunia. Balapan utama Moto3 di sirkuit Goiânia dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu 22 Maret 2026. Seluruh mata kini tertuju pada barisan depan yang secara mengejutkan dikuasai oleh para pendatang baru. Pertarungan antara kelincahan armada KTM dan stabilitas